Namun juga ada karakter sang penguasa yang di puncak kekuasaannya semakin haus, semakin berkuasa, dan tidak segan-segan untuk mengorbankan kepentingan rakyatnya. Bahkan rakyatnya dijadikan budak demi eksistensi kekuasaannya. Ini adalah karakter-karakter yang buruk yang akan hidup juga di zaman kita sekarang ini. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa dabbara ibadahu ala ma taqtadihi hikmatuhu wa kana latifan khabira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله مواسيا لنا بتقواه فيقول بعد أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, tentunya kata yang indah sebagai syukur kita kepada Allah adalah ucapan Alhamdulillah, lalu mengalokasikan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah, teriring doa, solawat beserta salam. Mudah-mudahan Allah limpahkan keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabat yang telah membelanya. Maka setiap khatib selalu mengemban amanah untuk berwasiat kepada diri kita semua. Wasiat yang sangat penting sekali, wasiat yang indah, yakni wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya selaku khatib berwasiat terutama kepada diri pribadi tentunya dan kepada jamaah umumnya. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengaktualisasikan penjagaan syariat dari Allah sehingga nampak orang yang bertakwa itu indah perilakunya, manfaat tutur katanya, dan soleh pengamalannya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dibimbing, dibantu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya, yang mengaktualisasikan ibadah, mendedikasikannya guna hanya meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sepanjang kehidupan umat manusia, generasi per generasi selalu memimpikan, mengidam-idamkan, menginginkan untuk mendapatkan 3 ta yang sangat familiar bagi kita semua. Apa 3 ta itu? Yakni tahta, yang kedua adalah harta, dan yang ketiga adalah wanita. Generasi per generasi umat manusia ini, mulai dari zaman dahulu kala, selalu disibukkan oleh 3 ta ini. Dan segala energi, pikiran, dan waktu diaktualisasikan untuk mewujudkan 3 ta ini.
Sehingga dalam pengejaran 3 ini ada sosok-sosok yang mabuk, lalu dia menjustifikasi diri sebagai orang yang tersihir dengan kemilauan kehidupan dunia ini, lalu dia menjadi orang yang jahat, antagonis. Namun sebagian sosok manusia ada yang mampu bersikap bijaksana terhadap ekspektasi dan cita-citanya yang berupa kemilauan harta, tahta, dan wanita ini, sehingga dia menjustifikasi sebagai orang yang soleh, yang baik, yang bertakwa. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, supaya timbul perasaan yang adil serta mampu kita untuk menyikapi secara nyata, mari sejenak untuk kita menengok ke masa lalu, ke sejarah zaman dahulu, tepatnya kepada sampel karakter yang diperankan oleh Fir'aun, Haman, Qarun. Lalu juga kita lihat kepada sejarah sampel yang baik yang terletak kepada Nabiullah Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Fir'aun adalah sosok manusia yang oleh Allah diberikan kekuasaan, sehingga Fir'aun mengklaim dirinya sebagai sang maha kuasa yang dikjaya, raja di atas raja. Dan untuk mempertahankan kekuasaannya ini, Fir'aun tak segan-segan untuk mengorbankan nyawa orang, dan tak segan-segan untuk menghinakan orang, dan tak segan-segan juga untuk membudakkan hawa nafsunya, lalu membuat wanita-wanita diperbudak oleh hawa nafsunya. Sebagaimana Allah menegaskan dalam surat Al-Qasas, inna fir'auna ala fil ardi yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Inna fir'auna ala, sesungguhnya Fir'aun itu tinggi, congkak, sombong. Yastad'ifu ta'ifatan, yang memperlakukan kaumnya itu sebagai kaum yang lemah, yang ditindasnya. Yudhabbihu abna'ahum, yang Fir'aun itu menyembelih, membunuh bayi, anak-anak laki-laki. Wa yastahyi nisa'ahum, dan Fir'aun membiarkan perempuan-perempuan itu hidup, tetapi dalam kehinaan, guna untuk menjadikan hawa nafsu, penyaluran hawa nafsu dari Fir'aun dan konco-konconya. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya Fir'aun itu termasuk orang yang membikin rusak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada seperit pesan dalam ayat ini bahwa kekuasaan Fir'aun begitu dikjaya, dan dengan semena-mena dia memperlakukan kaumnya sebagai kaum yang lemah, yang harus turut dan taat kepada keinginan dan perintahnya, beserta para perdana menterinya dan orang-orang yang kaya borjuis di saat itu. Karena di saat Fir'aun hidup sebagai raja yang dikjaya, yang berkuasa, di situ juga ada orang alim, orang pintar, yang sangat pintar luar biasa, orang berilmu yang disebut dengan Haman, yang dijadikan sebagai perdana menterinya. Dan juga di masa Fir'aun ada orang milioner yang sangat kaya sekali, tetapi dengan kekayaannya justru tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi. Sesungguhnya Qarun itu adalah dari kaumnya Nabi Musa, namun yang namanya Qarun itu brengsek, maksiat, melampaui batas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya apa? Fir'aun pun binasa, Haman juga binasa, dan Qarun pun, istilah bahasa sekarang, kaum selebritis, kaum sosialita, kaum terkenal yang borjuis, yang kaya,
itu pun juga binasa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kita lihat dari sosok Nabiullah Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Sulaiman adalah sosok seorang hamba yang taat terhadap Tuhannya, yang menjaga diri dan menjadi dirinya sebagai orang yang bertakwa, sehingga Allah menganugerahkan kekuasaan yang luar biasa. Kekuasaannya Nabi Sulaiman menembus alam jin, menembus alam binatang. Tidak hanya sebatas alam manusia saja pengaruh dan kekuasaannya dari Nabiullah Sulaiman alaihi wassalatu wassalam, tetapi lintas alam, sampai 3 alam pun dikuasai oleh Nabiullah Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Nabi Sulaiman juga oleh Allah dianugerahkan kekuasaan yang luar biasa kuasa, dan juga harta benda yang menisbatkan dirinya sebagai sosok hamba yang terkaya sedunia saat itu. Namun sosok Nabi Sulaiman ini di puncak kejayaannya, di puncak kekuasaannya, di puncak pengaruh dan kekayaannya, Nabi Sulaiman dengan rendah hati dia berkata, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." An-Naml ayat 40. Nabi Sulaiman di puncak pengaruh dan kekuasaannya, dia tidak arogan. Justru dia berkata, ini semua adalah anugerah dari Tuhanku. Di mana anugerah ini fungsinya adalah untuk menguji aku. Apakah di atas kemewahan itu aku mampu bersyukur, atau di atas kekuasaan ini aku menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kisah singkat ini kiranya menjadi spirit motivasi bagi diri kita semua. Karena sesungguhnya ini adalah sebuah karakter yang diperankan oleh Fir'aun, karakter yang diperankan oleh Haman dan Qarun, dan juga karakter yang diperankan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Black and white, hitam dan putih. Karakter ini akan selalu lestari dan akan selalu ada. Generasi per generasi akan selalu hidup karakter ini sehingga sampai ke kita sekarang. Maka lengkap sudah tuntunan Allah. Sangat dan tak contoh dari Allah. Siapa yang pantas dikasihi oleh Allah adalah orang yang menjaga keimanan dan ketakwaannya, yang tidak pamer dengan jabatan dan kekayaannya, yang mendedikasikan pengaruhnya hanya mencari keridhaan Allah. Itulah adalah sosok-sosok yang berhak mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun juga ada karakter sang penguasa yang di puncak kekuasaannya semakin haus, semakin berkuasa, dan tidak segan-segan untuk mengorbankan kepentingan rakyatnya. Bahkan rakyatnya dijadikan budak demi eksistensi kekuasaannya. Ini adalah karakter-karakter yang buruk yang akan hidup juga di zaman kita sekarang ini. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kiranya kita bisa memilah dan memilih karakter mana yang mesti kita realisasikan. Apakah karakter Fir'aun sebagai sang yang maha kuasa mengklaim dirinya? Apakah karakter Haman sebagai orang yang berilmu tetapi tidak taat kepada Allah? Apakah karakter Qarun yang haus tentang harta benda, yang justru harta benda itu sendiri yang mencelakakan dirinya? Atau karakter Nabiullah Musa alaihi wassalatu wassalam yang tidak punya apa-apa, hanya punya tongkat yang berdiri di atas dakwah yang benar, yang mengajarkan untuk bertauhid kepada umatnya, yang tegak lurus di atas garis syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita akan meniru karakternya Nabiullah Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Silahkan menjadi pengusaha, silahkan berkuasa, silahkan menjadi orang kaya, tetapi semua itu tak bermanfaat jika tidak beriman kepada, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Sulaiman menjadi karakter yang lengkap sebagai pengusaha, yang berkuasa, yang berharta,
tetapi dia betul-betul mendedikasikan semuanya itu untuk murni mengabdi kepada Allah, dan dia tercatat sebagai sosok hamba yang adil menyikapi kaumnya, sehingga harta dan kekuasaannya adalah dieksplor, dimanfaatkan untuk memerdekakan dan memanusiakan manusia, bukan menundukkan manusia dengan kekuasaannya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitupun terhadap generasi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keluarga yang disucikannya, ada Bunda Khadijah Al-Kubra yang berkorban dengan seluruh harta bendanya demi tegaknya syariat Allah, untuk membela dakwah suaminya, dikorbankan harta yang begitu banyak. Dan juga ada karakter jiwa yang suci, Fatimah Az-Zahra, yang betul-betul menjaga ibadahnya kepada Allah, tidak teriming-iming dan tidak memimpikan kehidupan dunia, karena bagi dia kehidupan dunia ini sungguh sangat menipu. Dan ada statement yang sangat brilian yang dilakukan, diucapkan dan dipraktekkan oleh menantu baginda Nabi, suami kenal sekali, katakum ma'indi kawarakatin fi famil jarat tadmanuha. Duniamu itu bagiku, kata Sayyidina Ali, bagaikan sehelai daun yang berada di mulut belalang yang sedang mengunyahnya. Statement ini adalah sungguh sangat brilian sekali, di mana Sayyidina Ali sangat mampu untuk hidup kaya raya dengan kepintaran piawaiannya, dengan ilmunya yang luar biasa, sangat mampu untuk hidup serba ada, tetapi kehidupannya apa adanya. Begitupun statement Sayyidina Ali terhadap kehidupan harta benda ini. Sayyidina Ali mengatakan, hartamu bagiku tak lebih berat dari sayap seekor nyamuk. Maka tercatat Sayyidina Ali tidak pernah gasak gusuk, tidak pernah pencitraan, tidak pernah mengorbankan hak orang lain demi eksistensi kekayaan dirinya. Maka ini adalah karakter yang mestinya kita ikuti, kita pelajari, dan sedikit demi sedikit memproteksi diri sebagai menjadi orang yang baik. Dan tirulah karakter-karakter yang brilian, yang baik-baik itu. Namun jika kita tidak renungkan, niscaya kita akan terjerumus terhadap perlombaan dunia. Bisa karakter Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, halaqah yang kecil, dari pengajian-pengajian yang kecil, bisa dari pengajian tadabburul Quran yang dikemas di Masjid Nurul Yakin ini, bisa dari yang namanya musola-musola yang mengkaji tentang karakter yang baik itu. Namun karakter yang buruk bisa terjadi dari manapun. Ketika kita tidak eling, tidak sadar, lalu kita ikuti kemauan hawa nafsu kita, bisa saja itu menjerumuskan kita kepada karakter yang buruk, kekuasaan yang betul-betul dicari diburunya, harta benda yang selalu dikumpulkannya, dan wanita-wanita yang selalu dikoleksinya. Percayalah, itu semua tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling berarti dan berguna adalah keimananmu, ketakwaanmu, komitmenmu, keistiqomahanmu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang paling berharga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya pelajaran begitu banyak yang kita kaji di halaqah-halaqah yang kecil itu, dan sebetulnya sejarah begitu luar biasa dan jelasnya untuk mampu kita renungkan, supaya melahirkan spirit motivasi kita berlomba menjadi orang yang baik, yang hanya mendedikasikan seluruh energi, waktu dan kesempatannya hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa menjadi orang kaya tapi endingnya celaka? Buat apa menjadi pejabat kalau mesti harus dipenjara? Dan buat apa istri banyak kalau justru menghinakan kita? Maka keimanan, ketakwaan itu lebih berharga dari itu semua. Dan semoga itu adalah kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata abdik. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan alaihi wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa sahbihi min ba'di. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma dfa' anna al-ghala wal bala wal riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan am baladina hada khassa wa an sa'iri biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi kulli zaman wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filistin wa hususan fi Gaza wa Yaman wa Iran wa Iraq wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma dammir ala a'daihim alladina ahanu dinak wa qatalu awliya'ak wa adallu ibadak. Allahumma ighfir li jami'i mautal muslimin alladina syahidu laka bil wahdaniyati wa li nabika bir risalati wa matu ala dhalik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar. Aqimus salat.